Dengan rasa takut saya mencoba berhenti dan menengok. Dari jauh saya merasa ada sosok orang pendek seperti goblin berwarna putih. Oke, kita lanjut ceritanya. Jadi seri ini yang pertama tuh videonya tentang Gunung Slamet, yang kedua santet dari keluarga Tiri ya. Ya, Sekarang yang sekarang datang ini dari mana? dari Madura, bukan? Bukan. Datang dari pantai selatan Yogyakarta. Ini ceritanya nggak terlalu panjang nih. Pantai Selatan. Dari Mas Danar nama samarannya. Assalamualaikum, selamat malam Om Bimo dan Mas Danu. Kenalin, nama aku Danar. Waalaikumsalam. Ini nama samaran, aku dari Depok, Jawa Barat. Saya akan berbagi cerita saat saya masih kuliah di Yogyakarta. Cerita ini kurang lebih tahun 2012-2013 saat saya masih aktif jadi mahasiswa di salah satu kampus swasta di daerah Ring Road Utara Jogja yang terkenal dengan Kampus Ungu. Jadi saya ini adalah panitia UKM di Kampus Ungu ini dan sedang mengadakan latihan dasar kepemimpinan, LDK lah. Kita sedang mengadakan kegiatan LDK UKM di daerah pantai di selatan Jogja, tepatnya di Pantai Depok. Acara ini sudah kali kedua diadakan di tempat ini dan kedua kalinya saya juga jadi panitia. Dan tempat ini sudah sangat familiar, nggak asing lah bagi saya. Juga beberapa teman-teman saya yang notabene-nya kami adalah tim pionir dan tim survei. Jadi udah apal tuh semua spot-spot. Oke, kita lanjut lagi. Acara ini diadakan 3 hari 2 malam. Di setiap malamnya ada agenda pressing atau pembinaan mental. Di acara kali kedua ini, saya sebagai senior jadi tim yang melakukan pressing. Agenda ini dilakukan pada jam 12 malam saat peserta sedang enak-enaknya tidur. Nah, sebelum agenda pressing itu, kami para senior biasanya mensurvei dulu ke area tenda peserta. Oh iya, lokasi dari area panitia dan peserta itu terpisah, lumayan jauh terpisahnya. Kurang lebih 100-150 meter. Dan medannya itu berpasir dan naik turun gitu. Kalau orang menyebutnya tuh bergumuk atau gumuk pasir. Ya. Balik lagi ke cerita saya. Ketika persiapan untuk kegiatan pressing ini, panitia membuat 3 tim. Tim panitia utama, tim senior 1, dan tim senior besar. Saya masuk di tim senior besar sebagai leadnya bersama 2 teman saya. Nah, keanehan dimulai dari sini. Saya bersama 2 teman saya yang jadi lead tim senior besar jalan dahulu dari pos base camp ke pos pantau. Dari pos base camp ini kami masih bersama sambil ngobrol. Dan saya sesumbar, kalau tempat ini udah jadi kayak rumah sendiri. Jadi udah apalah semua sisinya. Di tengah perjalanan ada pertigaan. Saya mengambil jalan sebelah kanan dan merasa berjalan seperti biasa. Karena ini jalan sesuai jalan yang biasa kita lewati untuk ke pos pantau dan camp peserta. Sudah berjalan beberapa menit, kok seperti dikerjain sama teman saya. Mereka berhenti berjalan. Saya cuek aja, tetap jalan. Dan lama-lama kok jalan yang saya tempuh ini makin gelap dan pengap. Saya lihat ke belakang, kok teman-teman saya ini nggak kelihatan. Saya mempercepat langkah agar cepat ketemu dengan teman-teman senior 1 yang udah di pos pantau. Hanya saja saya merasa seperti ada langkah berlari dan saya nengok, nggak ada siapa-siapa. Dengan rasa panik, saya berlari dengan penuh tenaga dan rasa takut sambil baca surat-surat pendek yang saya hafal. Dengan rasa takut saya mencoba berhenti dan menengok. Dari jauh saya merasa ada sosok orang pendek seperti goblin berwarna putih lari dari kejauhan. Refleks saya lari kenceng dan tersandung gundukan pasir, terus pegangan dahan pohon. Karena saya akan terjatuh ke jurang pasir yang bawahnya tuh terdapat pepohonan duri yang besar-besar. Saya coba untuk naik ke atas. Dan sesudah sampai di atas,
Saya melihat sekeliling, ternyata saya belum pernah ke daerah ini. Saya langsung ambil handphone dan nelfon salah satu teman lead tim senior besar saya tadi. Dan dia minta saya arahin senter ke atas. Terus teman saya kaget banget, karena ternyata jaraknya tuh jauh dari titik pos pantau dan camp peserta. Kemudian saya berlari menuju ke arah sinar center yang teman saya arahkan ke atas. Kemudian siang harinya saya ikut acara game Long March. Saya melalui jalan setapak yang kanan kirinya penuh dengan semak belukar berduri. Dan saya menemukan lokasi gumuk yang malamnya tuh saya kesasar itu. Ternyata tingginya tuh sekitar 3 meteran. Dan benar, di bawahnya banyak tanaman yang daunnya tuh berduri besar. Saya bersyukur saat malam itu saya masih bisa pegangan Saya bersyukur saat malam itu saya masih bisa berpegangan dahan pohon dan gak jatuh ke jurang gumuk pasir itu. Ketika selesai acara Long March, saya beristirahat di pos base camp sambil cerita kejadian tadi malam gitu ya ke senior saya. Dan tiba-tiba ibu penjaga atau pengelola tempat itu mengingatkan saya. Ini dia ngomong dalam bahasa Jawa, tapi langsung gue baca dalam bahasa Indonesia aja. Yaudah mas, gak apa-apa. Besok lebih hati-hati lagi ya. Tadi malam itu masnya sedang diingatkan, gak boleh sembarangan bicaranya. Sontak saya kaget, karena ibu itu juga udah tahu kalau saya ngalamin kejadian mistis. Padahal ibu penjaga atau pengelola itu baru datang setelah saya lama cerita tuh. Terus ibu penjaga atau pengelola itu juga nyuruh saya untuk mandi dan wudhu. Alhamdulillah saya pulang dan sampai di kos-kosan dengan selamat dan gak ada gangguan apa-apa. Itu mungkin Om Bimo dan Mas Danu cerita dari saya di pantai selatan yang gak akan saya lupa. Next, kalau ada kesempatan lagi, saya akan cerita tentang tanda-tanda kehamilan istri di kedua anakku. Di anak pertama tuh didatangi ular dan tikus. Serta anak keduaku yang diantarkan oleh almarhum kakek dan ayahku. Waduh. Oke, semoga Om Bimo, Mas Danu dan tim selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Ya udah nih. Pantai Depok itu pantai selatan ya? Iya. Baru denger gue. Coba cek. Emang sering dipakai buat camping gitu. Gak camping sih, ya ada juga sih. Oh, dia tuh jajarannya ini berarti lah. Oh, jajarannya Parangtritis. macam-macam. Enggak juga sih. Maksudnya ya kan? Oh iya. Iya, jajarannya Parangtritis. Cuman ini dia di pantai Depoknya. Iya. Ada Pantai Plengkung, Pantai Plengkung, Pelangi, betul. Cemoro Sewu. Ya, dipakai buat aktivitas-aktivitas lah. Widuri, Parangkusumo, banyak ya. Banyak. Enggak sebelah-sebelahan gitu, enggak. Ya intinya nih dia karena songong, Ya. ngerasa tahu daerahnya, ngerasa hafal jalan, dikasih paham tuh sama motovlogger. Lu tau gak sih, ada meme gitu, kurir tersasar, kurir berkelahi atau dimarahi gitu, dikasih paham sama motovlogger. Barusan belum lama padahal kita habis ngebahas Goblin. Ecel ya? Kapan anjir? Tadi putih pendek kayak Goblin. Yang satu tinggi, yang satu pendek. Lah tadi. Ah, lo gimana? Tadi kapan? Tadi bahas Goblin. Lah enggak deh orang kayak Goblin. Oh. Wah. Oh Nah. iya, itu penabuh drum. Baru kita ngebahas Goblin. Kata lu cakep tadi. Aduh. Iya. Emang
Emang Goblin begitu ya? Kalau Green Goblin beda lagi ya? Beda. Goblin yang di Harry Potter. Goblin yang di Harry Potter itu Goblin. Hobbit tuh yang Bukan. pendek juga tuh. Oh iya benar-benar. Ya kan. Dobby ya, ada Dobby ya. Dobby. Anjir, kayak disamain sama Dobby dah orang. Dobby tidak suka Harry Potter. Tapi kalau Dobby dikasih kaos kaki, kan gitu tuh suaranya tuh. Dobby mau kaos kaki Yonek. Dobby apa Neng Mawar kasih kaos kaki Yonek. Neng Mawar dah. Tontonan kita tiap malam tuh. Neng Mawar jago badminton. Ada tuh di cerita misteri. Dobby. Oke. Iya. Kampus Ungu. Apa sih Kampus Ungu? Lu tahu boleh? Ya tahu lah. Kok gua nggak tahu ya? Leh, Swasta kan ini? coba aja cari di Ring Cari ya. Road di Jogja. Ring Road Utara kan? Iya, Ringan Iya. Utara. Oh, tahu gua. Inisialnya ini nggak usah. Kita Udah tuh ketahuan lah, kurang ungu apa ini? makanya kita tuh punya cerita di Spotify buat teman-teman di YouTube nih yang belum denger ya. Rumah sakit legendaris, rumah sakit bersalin di Bandung, dia di daerah Kopo. Tapi sekarang udah nggak ada lagi tuh Udah rumah nggak sakit. aktif. Tapi yang bikin yang bikin cukup memorable adalah ternyata banyak banget yang dilahirkan di situ gitu. Iya, banyak teman Kliwon yang ternyata lahirnya tuh di situ. Benar. Terus rumah sakitnya itu ternyata udah ada dari tahun 1943. Masa Apa sih? enggak sebelum itu. Jauh. Sebelum itu. 1923 atau berapa gitu? Iya, pokoknya sebelum Indonesia merdeka lah, rumah Iya. sakit itu udah ada. Mungkin lebih ke klinik kayaknya ya. Kalau dari tampilan gitu. Klinik bersalin gitu. Iya, klinik bersalin gitulah. Terus orang-orang yang di Buah Batu ya, Ya. itu pada tahu tuh. Banyak yang lahir di situ ternyata teman Kliwon. Iya. Iya, buat teman-teman di Bandung yang mau dengerin ceritanya silakan mampir ke Spotify. Ya. Episode berapa ya? Episode berapa itu ya? Pokoknya judulnya Rumah Sakit Bersalin Kopo. Ya. Ya, baru-baru inilah di Spotify. Betul. Di mana? Di Spotify. Pacarmu di mana? Ajak ke sini. Merene. Senggel. Iya. Ya. Sandal. Ya. Diajakin senggel sama capung gitu. Dah. Dadah. Dadah.